Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, video kali ini Ibu akan membahas soal tes pendalaman materi ujian sekolah yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Soalnya terdiri dari 25 butir dan kalian juga sudah mengetahui hasil dari tes kalian pada tahap 1 ini. Mungkin ada yang sudah puas, tetapi Ibu harap kalian tetap giat belajar, jangan cepat puas. Kalian harus memaksimalkan kemampuan kalian untuk tes-tes selanjutnya. Dan bagi yang merasa belum puas dengan nilainya, masih ada kesempatan untuk kalian belajar dan mengejar ketertinggalan yang menurut kalian cukup jauh dengan teman-teman. Oke, saya akan bahas satu persatu. Silahkan simak penjelasan saya. Jika ada yang belum paham bisa diulang lagi, dan apabila saya ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi, bisa komentar di video atau japri ke saya. Kita mulai ya. Soal yang pertama, hasil dari nik 12 dibagi 3 dikurangi 4 dikali 2. Oke. Soal seperti ini cukup mudah bagi kalian. 12 dibagi 3 dikurang 4 dikali 2. Nah, kita kurung saja mana yang kita kerjakan lebih dahulu. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4, dikurangi 4 kali 2 itu 8. 4 kurangi 8 hasilnya negatif 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Saya rasa untuk nomor 1 semuanya bisa, oke? Kita lanjut untuk soal nomor 2. Pada tanggal 2 Januari, posko pengungsian memperoleh bantuan beras 149,75 kg. Mulai tanggal 3 Januari, beras dimasak sebanyak 37,5 kg per hari. Hari ketiga, posko tersebut mendapat bantuan 237,5 kg. Beras yang tersisa pada tanggal 12 Januari adalah, nah, yang nomor 2. Pelaksanaan atau pengungsian itu dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 12. Maka tanggal 3 sampai 12 Januari itu ada 10 hari ya. Ada 10 hari. Kemudian di awal itu memperoleh bantuan 149,75, dan pada hari ketiga mendapat bantuan lagi 237,5. Kita total jumlah bantuannya ini 25, yang ini jadi 7, yang ini 8. Nah, jadi total bantuannya ada 387,25. Karena dimasak selama 10 hari dengan seharinya itu 37,5, maka selama 10 hari itu total beras yang dimasak adalah 375 kg. Maka sisanya yaitu 387,25 dikurangi 375. Tinggal dikurangi saja. 25 ini 2, ini 1. Jadi sisa berasnya adalah 12,25 kg. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 3 NG. Nomor 3. Budi mengukur panjang tongkat bambu, ternyata panjangnya 165 cm. Tongkat bambu tersebut digunakan mengukur panjang dan lebar sawah yang berbentuk persegi. Panjang sawah itu adalah 20 kali panjang tongkat bambu dan lebarnya adalah 10 kali panjang
tongkat bambu. Budi menggambar denah sawah di kertas berukuran 20 cm x 10 cm. Skala yang mungkin digunakan. Skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, untuk soal nomor 3 ini kita tentukan dulu panjang sawah dan lebar sawah yang sebenarnya. Nomor 3 saya tulis di sini. Panjangnya karena 20 kali panjang tongkat 165, lebarnya 10 kali panjang tongkat. Berarti ini 3.300 dan yang ini dikasih 1.650 cm ya. Tidak perlu diubah menjadi meter karena nanti kita akan mengukur ke skala ini. Skalanya 20 maksud saya denah yang akan digambar pada kertas berukuran 20 kali 10 cm. Nah, kita cari skalanya. Skala. Tadi saya bilang jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta berarti atau jarak pada kertasnya 20 kali 10. 20 ini adalah panjang, 20 ini adalah panjang, 10 adalah lebarnya. Maka panjang kita bagi dengan panjang, lebar kita bagi dengan lebar. Maka 20 itu kita bagi dengan 3.300. Kemudian untuk skala lebarnya itu 10 dibagi 1.650. 1/165. Begitu juga yang bawah 1/60. Ya. Jadi skalanya adalah 1/165. Manakah skala yang mungkin digunakan Budi untuk menggambar sawah itu? Maka kita cari yang terdekat. Yang terdekat ada 2, yaitu C dan D. Kalau kita mencari terdekat yang C, di sini saja skalanya 1/165. Sedangkan yang di sini optionnya 1/150. Berarti kan itu tidak mencukupi. Jadi kita cari yang terdekat, itu terdekat yang mencukupi dari skala yang ada. Jadi skala yang mungkin kita pilih 1/250. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 saya tulis di sini saja. Soal nomor 4, hasil dari 25 pangkat 4 dikali 625 pangkat negatif 3 dibagi 125 pangkat negatif 1. Berapa? 25 pangkat 4 dikali 625 pangkat negatif 3 dibagi 125 pangkat negatif 1. Kita ubah basisnya menjadi basis 5. Bilangan pokoknya kita ubah menjadi 5. 25 itu adalah 5 pangkat 2, berarti pangkat 4, dikali 625 itu 5 pangkat 4 pangkat 3 dibagi 125 itu 5 pangkat 3 di pangkat negatif 1. Bilangan pangkat dipangkatkan itu sama saja dikali, berarti ini hasilnya 5 pangkat 8 dikali 5 pangkat negatif 12 dibagi 5 pangkat negatif 3. Karena basisnya sama, maka kita tinggal operasikan saja pangkatnya. Jika itu dikali, maka itu sama saja dengan ditambah. Jika itu dibagi, sama saja dengan dikurang. 8 ditambah negatif 12 itu hasilnya negatif 4 dikurangi negatif 3.
Berarti negatif 4 ditambah 3 hasilnya negatif 1. Maka jawabannya 5 pangkat negatif 1. Jawabannya adalah yang B, 5 pangkat negatif 1. Oke, soal terakhir di video ini nomor 5. Hasil dari, saya geser sedikit, nomor 5G. Hasil dari akar 18 dikurangi akar 128 ditambah akar 32. Kita ubah bentuknya. 18 itu adalah 9 kali 2. 128 itu adalah 64 kali 2. Dan 32 itu adalah 16 kali 2. Akar dari 9 adalah 3. Akar 2-nya tetap. Akar 64 itu 8. Dan akar 16 itu adalah 4. Bilangan akarnya sudah sama, akar 2 semua. 3 kurangi 8 itu negatif 5 ditambah 4 itu hasilnya negatif 1. Negatif 1 akar 2. Bisa ditulis begini saja. Maka optionnya adalah yang C. Oke, ini soal nomor 5. 5 soal yang sudah kita bahas. Silahkan dipahami lagi. Untuk soal nomor 6 dan selanjutnya kita ke video yang berikutnya.